Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ali Finandita Eskom MT selaku dosen mata kuliah RPL. Kami dari kelompok Sate Marangi kelas IF1 akan mempresentasikan sekaligus mendemokan program tugas besar kami. Di sini kami membuat sistem informasi pengelolaan restoran. Kami membuat website dengan nama Sirna atau Sistem Informasi Restoran Nusantara. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sheryl Jessica Octavia. Saya Rikza Danan Irdian. Saya Dani Muhammad Fadilah. Dan saya Rayhan Tahira. Selanjutnya, kami akan langsung mendemokan program yang telah kami buat. Kami akan menjelaskan satu persatu. Selanjutnya, di sini saya akan langsung mendemokan program yang telah kami buat. Pertama-tama, ini ada landing page untuk pelanggan, karena nantinya URL landing page untuk pelanggan dan juga pegawai dan owner itu berbeda. Lalu, landing page ini sendiri adalah web mandiri yang mana nanti di sini akan mengarahkan stakeholder untuk melakukan sesuatu, seperti misalnya pelanggan di sini untuk mereservasi. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jika kita scroll ke bawah juga ada alamatnya. Jadi mungkin langsung saja kita mencoba untuk mereservasi. Di sini nanti pelanggan akan diarahkan untuk mengklik tombol reserve your table ini untuk mereservasi. Nah, ini tampilan yang akan muncul. Nanti pelanggan akan diarahkan untuk mengisi nama, lalu jumlah orang, nomor telepon, tanggal, dan juga waktu atau jamnya. Kita coba untuk mengisi nama terlebih dahulu, lalu jumlah orang. Nah, untuk jumlah orang ini kita membuat kapasitas meja untuk 4 orang dan 6 orang. Mungkin kita coba terlebih dahulu untuk 4 orang. Untuk nomor teleponnya kita isi. Selanjutnya kita isi tanggal dan juga jamnya. Lalu tinggal kita klik lanjut pilih meja ini. Ini akan muncul meja-meja yang available. Di sini ada beberapa meja dengan kapasitas 4 orang dan juga kapasitas 6 orang. Lalu kita klik. Lalu kita klik tombol. Lalu akan ada pesan bahwa reservasi berhasil. Nah, tadi saya sudah mencoba untuk mereservasi dengan kapasitas meja 4 orang. Nah, jika kita mencoba untuk mereservasi dengan jumlah orang 6, misalkan kita isi terlebih dahulu. Nah, maka yang akan muncul itu meja-meja yang hanya memiliki kapasitas 6 orang saja. Sedangkan yang 4 orang tidak bisa kita pilih. Lalu jika kita coba lebih dari 6 orang, maka tidak akan ada meja yang tersedia karena sudah melebihi kapasitas meja yang tersedia. Mungkin segitu saja untuk landing page dari pelanggan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.
Di sini saya akan mendemonstrasikan sebagai admin. Bila mana seorang owner ingin login menggunakan akun yang belum terdaftarkan di database, di sini owner 098, lalu owner tersebut menekan tombol login, maka akan muncul pesan kesalahan, terjadi kesalahan tidak diketahui, atau artinya akun tersebut belum terdaftarkan di database. Maka owner tersebut harus menekan pesan di sini, atau untuk mendaftarkan akun tekan di sini. Owner tersebut harus mendaftarkan sebagai owner, lalu masukkan username-nya owner 098, lalu masukkan passwordnya 098. Konfirmasi password di sini harus sesuai dengan password yang dimasukkan di bagian sini. Tadi kita memasukkan 098, contohnya kita memasukkan konfirmasi password yang salah 099. Lalu kita menekan tombol daftar akun. Akan muncul pesan kesalahan password dan konfirmasi password tidak cocok. Yang mana artinya konfirmasi password tersebut tidak sama dengan yang dimasukkan di bagian password. Kita ulangi. Daftar sebagai owner, username owner 098, password 098, konfirmasi password harus sama dengan yang dimasukkan di password, itu 098. Lalu klik daftar akun. Akan muncul pesan registrasi berhasil, silakan login. Yang mana artinya pendaftaran akun tadi sudah berhasil dan sudah terdaftarkan di database. Baru kita coba login sebagai owner, username owner 098 dengan password 098. Lalu kita tekan login. Akan langsung diarahkan ke dashboard untuk khusus owner. Lalu kita log out di bagian kiri bawah. Selanjutnya kita akan memperagakan login sebagai kasir. Sama seperti tadi, bila seorang kasir ingin login dengan akun yang belum terdaftarkan, akan muncul pesan kesalahan, terjadi kesalahan tidak diketahui. Sama artinya akun tadi belum terdaftarkan atau belum ada di database. Maka kita akan membuatkan di sini. Kita daftar sebagai kasir dengan username kasir 098 dengan password 098. Ingat, konfirmasi password di sini harus sama di sini dengan password yang di sini. Jadi kita masukkan 098, berarti di sini juga harus sama 098. Lalu kita klik daftar akun. Akan muncul pesan registrasi berhasil, silakan login. Barulah kasir tersebut bisa login. Tadi kita masukkan username kasir 098 dengan password 098. Kita klik login, barulah kita diarahkan ke dashboard milik kasir. Lalu kita log out. Selanjutnya seorang pelayan ya. Kita daftarkan akun sebagai pelayan dengan username pelayan 098 dengan password 098. Konfirmasi password harus sama dengan password yang tadi dimasukkan 098. Lalu kita klik daftar akun, barulah kita bisa login. Pelayan 098, password 098. Kita klik login, maka akan diarahkan ke dashboard milik pelayan.
Lalu kita klik logout. Terakhir, kita akan mendaftarkan akun sebagai koki. Kita daftar sebagai koki dengan username koki 098 dengan password 098. Konfirmasi password harus sama 098. Lalu kita klik daftar akun. Registrasi berhasil, artinya akun tersebut sudah terdaftarkan. Kita login sebagai koki dengan username koki 098 dan password 098. Lalu kita klik login. Akan diarahkan ke dashboard milik koki. Selanjutnya kita logout. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard untuk pelayan. Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu kita login dengan akun yang sudah didaftarkan oleh admin sebelumnya. Nah, jika pilih di sini kita memilih pelayan dengan username pelayan 098 dan juga dengan password 098 yang sudah didaftarkan oleh admin sebelumnya. Langsung saja kita pencet login. Nah, maka akan tampil dashboard tampilan untuk pelayan, yang mana di sini ada fitur cari menu untuk mencari menu yang kita inginkan atau yang pelanggan inginkan. Nah, juga di sini ada bagian minuman dan juga dessert. Lalu tampilan selanjutnya itu ada meja. Nah, yang mana di dashboard meja ini kita ada tertera keterangan tersedia dan juga direservasi, yang mana tersedia itu ditandai dengan warna abu-abu dan reservasi atau terisi itu ditandai dengan warna oranye, yang mana data reservasi itu diambil dari landing page untuk pelanggan di tahap sebelumnya. Di sini sistem informasi kami memiliki sebuah fitur yang mana jika pelanggan ingin mereservasi untuk hari ini, maka akan langsung tampil, akan langsung ditandai meja yang direservasi oleh pelanggan tersebut. Tapi apabila pelanggan ingin mereservasi untuk hari esok, maka tidak ada meja yang ditandai direservasi, dikarenakan jika pelanggan ingin mereservasi untuk hari esok, maka akan muncul tandanya itu di hari esoknya. Lalu lanjut, kita asumsikan di sini untuk pelanggan ingin memesan ayam bakar dengan catatan A dan juga es jeruk. Dimana kita sebagai pelayan, kita bisa melihat keranjang pesanan kita untuk memastikan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Nah, lalu kita bisa memilih meja. Di sini kita asumsikan kita memilih meja nomor 1. Nah, lalu kita bisa klik kirim pesanan ke dapur. Maka pesanan akan langsung diteruskan ke dapur gitu. Lalu di sini di dashboard meja juga, nah otomatis di tabel 1 itu akan terisi dikarenakan tadi pelanggan sudah mengisi tabel 1 begitu. Lalu apabila kita mengklik tabel di sini, kita asumsikan kita klik tabel 3. Nah, maka pelayan langsung bisa memesan pesanan untuk tabel 3. Nah, kita asumsikan di sini pelanggan memesan mie ayam dan juga puding coklat. Maka di sini pilih mejanya itu akan otomatis terisi oleh meja yang kita klik tadi. Nah, pesanan ini kita bisa langsung teruskan saja ke dapur. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk fitur selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sebagai koki. Sebelumnya di semarkan saya sudah dibuatkan user untuk login. Kita login. Nah, tampilan dapur atau koki, ini ada order list. Nah, angka 1 ini itu adalah meja, dan ketika bahan-bahan untuk menyajikan makanan tidak tersedia, maka kita
cancel atau kita silangkan kayak seperti ini. Dan kalau ada, jika bahan-bahan tersedia, kita centang, lalu ini juga sama, lihat bahan-bahan, kalau bahan-bahan tersedia, kita centang juga. Nah, kalau sudah kita centang kayak tadi, itu akan masuk ke dashboard kasir. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan didemonstrasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan mendemokan sebagai kasir. Saya akan masuk menggunakan akun yang sudah dibuat oleh admin sebelumnya. Kemudian menekan tombol login. Di tampilan kasir di sini terdapat 2 pesanan yang masuk yang sudah dikonfirmasi oleh koki sebelumnya dan terdapat riwayat pesanan yang sudah dibayar. Kemudian ketika pelanggan ingin membayar, kita dapat memilih metode pembayaran, yaitu ada cash, debit card, sama QRIS. Kemudian ketika ingin membayar, kita klik tombol bayar. Dan langsung muncul tampilan seperti pada layar, yaitu struk pembayaran. Di sini kita bisa untuk menutup atau juga mencetak struk. Ketika tidak ingin dicetak, struknya boleh langsung ditutup. Kemudian selanjutnya ini pesanan tadi akan masuk ke riwayat pesanan yang ini. Kemudian pesanan selanjutnya itu kita akan coba untuk dicetak struknya. Cetak struk, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah tersambung dengan printer yang ada. Kemudian ada more setting-nya untuk men-setting lebih lanjut. Jika ingin print, kita tekan print. Dan ini akan otomatis ke print. Gitu. Begitu. Terus nanti pesanannya akan masuk juga ke riwayat pesanan yang ada di sini. Sini saya akan login sebagai owner menggunakan akun yang sudah didaftarkan oleh admin. Kemudian menekan tombol login dan beralih ke dashboard owner. Di sini terdapat laporan pendapatan, yaitu menampilkan laporan untuk tahun 2025 bulan Agustus. Tapi di sini juga terdapat fitur untuk memfilter, bisa dari Januari sampai dengan Desember, dan tahunnya juga. Kemudian di sini terlihat pada grafik pendapatan harian pada bulan Agustus tanggal 6 ini terdapat pendapatan sekitar 2.331.000. Dan di sebelahnya itu ada peringkat menu terlaris atau top 8 menu yang paling laris gitu. Di sini ada ayam bakar, mie ayam, dan sebagainya. Pada dashboard owner ini, owner juga dapat melihat laporan dalam bentuk Excel, yaitu mengekspor Excel di sini. Kemudian akan otomatis terdownload dan kita bisa membukanya. Kemudian pada tampilan ini kita menekan tombol yes. Dan di sini ada laporan penjualan sirna dari aplikasi Excel. Semuanya sudah lengkap. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Sate Maranggi.
yaitu Sistem Informasi Restoran Nusantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.